Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang memberikan informasi dan motivasi untuk perkembangan hidup dan kesuksesan hidup. Sebelum kita mulai ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Surah Nuh ayat 10-12 memiliki isi kandungan tentang risalah dari Nabi Nuh alaihi salam. Terutama tentang keutamaan dibalik dalam memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istighfar. Mengutip buku Tuhan, Tunggu Sebentar Lagi, karya Muhammad Syafi'i El-Bantani dan Ustadz Abu Fitran, salah satu tokoh ulama besar sekaligus murid para sahabat Nabi yang bernama Imam Hasan Al-Basri memberikan petuah pada para sahabatnya. Ketika Imam Hasan bersama sahabatnya duduk di dalam masjid, beberapa kali dirinya didatangi orang-orang yang mengeluhkan keadaan mereka padanya. Mulai dari keluhan tentang ladang yang kering, kemiskinan, hingga hasil panen yang tidak memuaskan. Namun, semua jawaban dari Imam Hasan seragam untuk menjawab mereka. Imam Hasan memberi nasihat pada mereka untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam surah Nuh ayat 10-12. Berikut bunyi ayatnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Melansir dari tafsir Al-Quran Kemenak, sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, konteks ayat ini merujuk pada seruan Nabi Nuh untuk umatnya. Seruan ini bertujuan agar mereka mau memohon ampun pada Allah akibat dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni menyembah berhala. Selain itu, Nabi Nuh juga menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Terutama bagi mereka yang bersedia untuk bertaubat dan beriman kepadanya. Isi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Nabi Nuh pada kaumnya dalam surah Nuh ayat 10-12 yakni, Allah akan menurunkan hujan lebat yang akan menyuburkan tanah mereka dan memberikan hasil yang berlimpah sehingga mereka akan makmur. Allah akan menganugerahkan kepada mereka kekayaan yang berlimpah. Allah akan menganugerahkan anak-anak yang banyak untuk melanjutkan keturunan mereka, sehingga tidak punah. Allah akan menyuburkan kebun-kebun mereka, sehingga memberi hasil yang berlimpah. Allah akan memberi mereka sungai-sungai dan irigasi untuk mengairi kebun-kebun mereka, sehingga subur dan hijau. Janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Nabi Nuh saat itu, sangat sesuai dengan kondisi mereka. Namun sayangnya, hal tersebut tidak lantas dapat meluluhkan dan menarik hati para kaum Nabi Nuh dengan mudah. Akan tetapi, janji Allah itu tidak menarik hati mereka sedikitpun. Hal ini menunjukkan keingkaran mereka yang sangat hebat. Oleh sebab itu, ulama besar Imam Hasan merujuk pada surah Nuh ayat 10-12 ini ketika dimintai nasihat mengenai cara memperlancar rezeki. Surah ini pun memperkuat kedudukan istighfar yang memiliki keutamaan untuk membuka pintu rezeki seseorang. Demikian amalannya, semoga kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.